Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah pagi ini. Bapak Ibu, secara khusus ya gereja-gereja di seluruh dunia sedang merayakan hari Pentakosta, sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus, sedang merayakan hari lahirnya gereja. Untuk itu saya mengajak kita kembali membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mungkin dikecilin aja ya, nggak usah pakai echonya, nggak usah. Oke, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, gereja merayakan hari Pentakosta itu tidak sama dengan hari raya Pentakosta Yahudi. Sekalipun hari raya Pentakosta dalam tradisi Kristen itu memiliki hubungan teologis yang mendalam. Tetapi Pentakosta yang kita rayakan sekarang ini atau Pentakosta dalam tradisi Kristen itu berbeda dengan hari raya Pentakosta Yahudi. Ya, hari raya Pentakosta Yahudi itu disebut dengan Sukkot ya. Ya, Sukkot. Sukkot itu adalah hari raya panen. Jadi hari raya panen yang dilakukan 40 hari setelah hari kenaikan Yesus, atau kalau dalam tradisi Yahudi itu setelah hari Paskah. Ya. Dan hari Pentakosta Yahudi selain hari raya perayaan panen gandum pada waktu itu, hari raya Pentakosta itu merayakan hari diberikannya hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi. Jadi ini hari yang sangat penting karena pemberian hukum Taurat itu menandakan hubungan perjanjian antara Allah dengan Israel. Nah, namun demikian seperti saya katakan tadi, hari raya Pentakosta dalam tradisi Kristen itu memiliki hubungan teologis yang sangat mendalam. Karena sebagaimana hari raya Pentakosta Yahudi itu adalah hari raya panen gandum, maka pada hari raya Pentakosta dalam tradisi Kristen itu juga hari raya panen. Tetapi bukan panen gandum, melainkan panen jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Sama-sama panen. Kalau orang-orang Yahudi merayakan panen gandum dan mereka mempersembahkan hasil pertama dari gandum mereka untuk sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan atas panen mereka, kalau hari raya Pentakosta dalam tradisi Kristen adalah kita merayakan panen jiwa-jiwa, di mana pada saat Pentakosta pada waktu itu gereja, para rasul itu mempersembahkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana saat hari Pentakosta ketika para murid berkumpul pada waktu itu ada sekitar 120 orang,
Maka dikatakan tiba-tiba ada bunyi seperti tiupan angin keras yang ada di ruangan itu, lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di atas kepala mereka masing-masing, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberdayakan mereka, memberi kuasa kepada mereka untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang dimiliki oleh banyak orang Yahudi dari bawah kolong langit yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta Yahudi itu. Dan mereka memberitakan Injil, Bapak Ibu. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dan itu bisa dikatakan sebagai taburan benih firman Allah, ya, taburan benih firman Allah yang pada akhirnya dituai 3.000 jiwa diselamatkan. Setelah Petrus berkhotbah pada waktu itu, 3.000 jiwa percaya kepada Yesus, 3.000 jiwa diselamatkan, 3.000 jiwa dibaptiskan. Jadi sekalipun ini hari raya yang tidak sama tetapi memiliki hubungan teologis yang sangat mendalam. Kita tidak merayakan pesta panen gandum, tidak, karena tidak ada yang tanam gandum di sini ya. Ya, kita tidak sedang mempersembahkan hasil dari panen yaitu gandum sebagai ucapan syukur, tetapi kita sekarang merayakan Pentakosta, hari panen jiwa-jiwa, hari lahirnya gereja di mana ada orang-orang yang diselamatkan dan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Ini Pentakosta kita. Jadi kita merayakan hari keselamatan jiwa kita. Nah, kemudian Pentakosta Yahudi itu seperti yang saya katakan tadi, itu adalah hari raya diberikannya 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, hukum Taurat itu anugerah yang sangat besar bagi bangsa Israel karena itu mengatur hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Hukum Taurat itu mengatur hubungan antara sesama orang Israel bahkan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi hukum Taurat itu berkat bagi bangsa Israel karena itu adalah perjanjian Allah dengan Israel. Bagaimana seharusnya bangsa Israel hidup di hadapan Allah, bagaimana bangsa Israel seharusnya hidup di antara sesama umat Allah. Nah, hal yang sama terjadi pada hari Pentakosta Kristen, pada hari Pentakosta orang-orang percaya. Roh Kudus itu adalah anugerah Allah yang terbesar bagi kita untuk menuntun hidup kita secara rohani. Amin. Untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Roh Kudus itu yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kehidupan yang baik, kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, dan kita memiliki hubungan yang benar dengan sesama. Roh Kudus diberikan supaya apa? Supaya kita menerima karunia-karunia rohani yang pada akhirnya kita gunakan untuk melayani Tuhan. Jadi sekalipun ini perayaan yang berbeda tetapi memiliki hubungan teologis yang sangat dalam, kita tidak merayakan panen gandum tetapi kita merayakan panen jiwa-jiwa. Kita merayakan keselamatan jiwa kita. Kita tidak merayakan turunnya hukum Taurat yang menjadi panduan bagi hidup orang-orang Yahudi, tetapi kita merayakan dikaruniakannya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang menjadi penuntun kita di dalam kebenaran. Amin. Yang akan menghasilkan bagi kita buah-buah roh dan yang akan menghasilkan bagi kita karunia-karunia rohani supaya kita dapat melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Ini berkat yang sangat besar. Mari Bapak Ibu, kalau minggu yang lalu saya menekankan bahwa Pentakosta itu adalah hari penggenapan ya. Penggenapan akan janji Yesus Kristus yang akan memberikan Roh Kudus kepada para murid, kepada orang-orang percaya. Kalau minggu lalu saya menjelaskan bagaimana Pentakosta itu adalah penggenapan dari janji Allah melalui Nabi Yoel. Ya, di Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Sekarang saya mau mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya hari Pentakosta itu adalah peristiwa sejarah khusus. Khusus artinya tidak akan terulang sama persis.
bahwa Roh Kudus tidak lagi dicurahkan pada hari Pentakosta Yahudi. Tidak, tetapi ini adalah peristiwa historis khusus yang menandakan satu periode baru berkenaan dengan bentuk hubungan kita dengan Allah. Kalau pada masa bangsa-bangsa Yahudi Perjanjian Lama, maka Allah tidak berhubungan seperti dengan kita pasca Pentakosta, pasca pencurahan Roh Kudus. Kalau sebelum hari Pentakosta pada masa Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak pernah mendiami orang-orang percaya secara permanen, tidak pernah mendiami kehidupan umat Allah secara permanen, tetapi sejak Pentakosta, peristiwa historis khusus itu, sejak saat itu Roh Kudus itu mendiami secara permanen kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Ini berkat yang sangat besar bagi kita. Itu sebabnya mari kita bersyukur, kita merayakan ya keselamatan jiwa kita merayakan hari panennya jiwa-jiwa, hari lahirnya gereja. Mari kita merayakan saat di mana Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh penolong, roh yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, roh yang akan membimbing kita, menguatkan kita, memberkati kita, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, memberikan karunia-karunia rohani untuk kita melayani Tuhan. Dan mari kita saat ini mengucap syukur, kita merayakan bagaimana Allah berhubungan dengan kita secara intim. Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa hal mengenai Pentakosta Kristen, ya. Pentakosta kita orang-orang percaya. Apa sebenarnya yang kita rayakan saat kita merayakan hari Pentakosta ini? Yang pertama, perhatikan bahwa hari Pentakosta ini mengingatkan kita kepada realitas kehadiran Roh Kudus dan kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kita pagi ini? Percaya kuasanya ada bersama-sama dengan kita? Nah, ini yang disaksikan tadi oleh Prof. Dwi, oleh saudari kita Eca, bahwa sesungguhnya kita ini tidak pernah ditinggalkan sendiri. Amin. Kita enggak pernah dibiarkan. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13c, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Kita ini merayakan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita merayakan hadirnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Perhatikan bagaimana saat Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya. Mereka melihat lidah-lidah seperti nyala-nyala api bertebaran di atas kepala mereka. Dan mereka diberi kuasa, mereka dapat bersaksi dalam bahasa-bahasa lain. Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Khotbah yang kedua 2.000 jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan beberapa momen dicatat bagaimana Petrus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Membawa Cornelius, ya. Membawa banyak orang melalui pelayanannya datang kepada Tuhan. Dan sejak hari itu saudara, sejak Pentakosta maka semua orang yang percaya mengalami pengalaman yang sama seperti pengalaman para rasul, sekalipun mungkin kita tidak mendengar bunyi tiupan, seperti tiupan angin keras. Sekalipun kita tidak melihat lidah-lidah seperti nyala api, tetapi kita tahu, kita percaya bahwa bagi kita yang percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Atau Bapak Ibu sedang melihat ada nyala api di sini? Enggak ya? Tapi Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan saya? Saya juga tidak melihat lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak, saya tidak melihat. Tapi saya tahu Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang kita mendengar bunyi seperti suara diesel.
Tapi memang bunyi diesel ya. Dan kita merasakan sedikit sejuk hari ini. Lumayan ya, nyaman. Haleluya. Jadi ini yang kita syukuri Bapak Ibu. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada Allah yang menyertai kita. Saya selalu ingin mengingatkan bahwa saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus telah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Tolong saudari Ica Ruhoberg. Karena suami tidak ada jadi dia gantikan suaminya. Efesus 1 ayat yang ke-13. Iya. Iya. Amin. Silakan duduk. Di dalam Dia kamu juga di dalam Yesus. Karena kita telah mendengar firman kebenaran, itulah Injil Yesus Kristus, itulah Injil keselamatan kita. Di dalam Yesus kita juga ketika kita percaya, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mau ini benar-benar kita pahami, ini benar-benar kita terima dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ini mengajar ini sudah berulang-ulang, tetapi masih banyak orang yang terus-terusan tidak paham. Yang terus-terusan tidak menerima kebenaran ini. Tadi saya cerita-cerita sama Ibu Gembala. Kadang orang-orang tuh kalau berdoa masih mimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sungguh-sungguh berdoa, kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Kan seolah-olah Roh Kudus masih belum ada. Mari kita berdoa, kita menantikan penggenapan janji itu. Kita perlu Roh Kudus, kita butuh Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Padahal saat kita percaya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lah ya sudah ikut kelas saya istilahnya berkali-kali, dan saya tidak jemu-jemu memberitakan ini karena saya tahu memang ini sudah sudah berurat, berakar istilahnya ya. Susah menanamkan pemahaman yang sesungguhnya ini. Makanya jangan bosan kalau saya mengatakan ini, karena saya masih sering melihat, sering mendengar orang-orang masih kembali ke kepercayaan yang sebelumnya. Bahwa kalau sebelum merayakan Pentakosta semua kita ini nggak punya Roh Kudus gitu ya, semua kita ini kekeringan begitu ya. Kemudian setelah Pentakosta baru kita terima Roh Kudus, dan kalau nggak berbahasa roh artinya belum terima Roh Kudus. Apa seperti itu Bapak Ibu? Enggak. Bukti kita benar-benar menerima Roh Kudus adalah bahwa kita percaya kepada Yesus. Karena ketika kita mendengar firman kebenaran itu, ketika kita mendengar Injil keselamatan kita itu, ketika kita percaya, kita dimeterai dengan Roh Kudus, kita disertai dengan Roh Kudus. Makanya Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan ini membawa implikasi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita hidup penuh sukacita, kita hidup penuh damai sejahtera, kita tidak takut menghadapi apapun juga, sebab kita tidak sendiri, kita bersama dengan Roh Allah yang Maha Kuasa. Roh Allah yang telah melahirkan kita kembali, memberikan kehidupan baru kepada kita. Roh Allah yang telah memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan kehadiran Roh Kudus harus menjadikan kita hidup bijaksana. Amin Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup sembrono karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Tentunya kita tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah dalam kehidupan kita. Coba saya mau tegaskan lagi, coba kita lihat Roma 8. Saya ingin membaca ini penting untuk kita Bapak Ibu. Coba
Saya baca pelan-pelan, Bapak Ibu simak ya. Demikianlah sekarang, mulai ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kudus itu telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Bagaimana cara dia memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut? Dia menolong kita untuk melihat kemuliaan Kristus. Dia menolong kita untuk memahami karya Kristus dalam menyelamatkan jiwa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dia menolong kita untuk beroleh iman kepada Yesus. Dan melalui Roh Kuduslah kita dimerdekakan di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Bapak Ibu sudah merdeka dari hukuman dosa, dari hukuman maut. Artinya Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kita. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ini penting sekali. Loncat ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu, kita ini belum selamat kalau kita tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita belum lahir baru. Jadi kalau kita selamat hari ini, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita ini beribadah kepada Yesus, itu bukti bahwa kita telah lahir baru, bukti bahwa kita telah memiliki Roh Kristus dalam kehidupan kita. Dan Roh Kuduslah yang telah membebaskan kita di dalam Kristus dari hukum dosa, dari hukum maut. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk menggenapkan hukum Taurat di dalam roh. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk pada akhirnya kita dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Jadi saya berharap supaya kita bersuka cita, kita menyadari bahwa ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Ada Yesus menyertai kita. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku, dan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyatakan diri bersama-sama dalam hidupmu. Aku akan diam bersama-sama dengan engkau. Ini yang kita rayakan sekarang ini. Dan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, hadirnya kuasa Allah dalam kehidupan kita, itu sejak kita percaya. Makanya sebenarnya tantangan terbesar kita saat ini adalah apakah kita membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus atau tidak. Apakah kita membuka diri untuk berhubungan dengan Roh Kudus setiap hari atau tidak. Apakah kita mau menerima karunia-karunia Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita dan mengerjakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tantangannya kita sekarang adalah apakah kita mau setiap hari hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Saya percaya kalau kita terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus, kita mau taat, kita mau hidup oleh Roh, ya kita mau mematikan segala keinginan daging karena kita taat pada Roh Kudus, ya kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita, maka yakinlah kita akan menikmati keajaiban-keajaiban kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Apapun yang kita hadapi, pada akhirnya kita akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Amin. Ini berkat yang besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, seperti kesaksian tadi, saya yakin itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya tentunya kalau mau cerita, semua punya cerita yang sama. Ya setiap kita punya pengalaman bersama Roh Kudus, setiap kita punya pengalaman bersama Yesus. Ya kalau kita boleh hidup sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Itu yang kita rayakan sekarang. Merayakan hari Pentakosta dalam tradisi Kristen adalah merayakan hadirnya Roh Kudus dan kuasanya dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita bertanya dalam diri kita, apakah saya terbuka untuk Roh Kudus? Apakah saya siap dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah saya siap menerima karunia-karunia rohani dan menggunakan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Apakah saya siap menghasilkan karakter-karakter Kristus? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam kehidupan kita. Supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa hari Pentakosta itu menyatakan kepada kita bahwa gereja itu adalah persekutuan tubuh Kristus. Saya mau menggarisbawahi kata persekutuan. Persekutuan tubuh Kristus yang menjadi pusat Allah bekerja di atas muka bumi ini. Bapak Ibu sebenarnya ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, dia tidak meninggalkan para murid di bumi ini, dia tidak mengangkat orang-orang percaya untuk dibawa bersama-sama dengan dia, karena gereja ini punya tugas untuk melanjutkan pekerjaannya. Ya kapan hari saya sampaikan bahwa Yesus naik ke surga, dia tetap bekerja sampai hari ini. Dia naik ke surga sebagai imam besar agung, dia membawa korban darahnya sendiri ke hadirat tahta Allah Bapa untuk pengampunan dosa kita. Dia menjadi pengantara bagi kita kepada Bapa. Dia bersyafaat bagi kita. Dia mulai memerintah atas alam semesta. Dia kembali kepada kemuliaannya yang sebelumnya. Dan dia akan datang kembali untuk menghukum orang-orang berdosa dan menjemput kita umat ketebusannya. Tetapi kita yang ditinggalkan, kita adalah alat di tangan Tuhan untuk meneruskan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Bapak Ibu mau berbisnis untuk Tuhan Yesus? Amin. Mau bekerja untuk Tuhan Yesus? Mau bekerja untuk cari uang? Harus gitu. Tapi kalau mau bekerja untuk Tuhan Yesus? Ya harus juga, begitu ya. Lihat, pada waktu para murid penuh dengan Roh Kudus, mereka diberdayakan untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mereka bersaksi dalam bahasa-bahasa lain untuk menjangkau jiwa-jiwa dari segala bangsa pada waktu itu. Petrus berkhotbah untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus dan mereka menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Inilah yang kita rayakan. Bahwa kita diberi hak istimewa, bahwa melalui persekutuan kita orang-orang percaya, Tuhan bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu, ya, kalau bahasa dosen saya dulu Pak Lefran Lapian almarhum itu, dia mengatakan gereja ini adalah arena keselamatan. Di mana Allah itu bekerja, melalui gereja Allah memberitakan Injil.
Melalui gereja, firman Tuhan diajarkan. Melalui gereja, terjadi pujian dan penyembahan. Melalui gereja, umat Allah berdoa. Melalui gereja, umat Allah menerapkan kasih, memecahkan roti, ya bersekutu, saling menolong, saling memberkati. Dan di dalam gereja ini Allah akan menambahkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Lihat, sambil memuji Allah dan mereka, siapa mereka ini? Jemaat mula-mula. Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Perhatikan, Tuhan bekerja melalui kita. Tuhan bekerja melalui gerejanya. Tantangan kita sekarang yang merayakan hari Pentakosta adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya? Apakah kita mau berbisnis untuk Tuhan? Apakah kita mau bekerja untuk Tuhan Yesus Kristus? Mari Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita bekerja. Mari kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat, ladang sudah menguning Bapak Ibu. Semua kita adalah penuai-penuai. Ya. Dan Tuhan maunya kita bekerja untuk menjangkau semua orang. Karena keselamatan untuk segala bangsa. Dan mari kita bersyukur bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Memberikan kepada kita kemampuan, karunia-karunia rohani untuk kita bisa melakukan pekerjaannya. Saya bersyukur kalau kita semua telah diselamatkan. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan hak istimewa untuk kita menjadi rekan sekerja dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Tantangannya sekarang adalah apakah kita terbuka pada pimpinan Roh Kudus, apakah kita mau bekerja, apakah kita mau memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita temui. Bapak Ibu, cobalah ketika kita melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, berdoalah, Tuhan beri kami kesempatan, Tuhan tuntun supaya kami punya keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Beri kami keberanian untuk menceritakan, untuk menyaksikan keselamatan yang kami alami di dalam Tuhan. Beri kami keberanian untuk kami menawarkan keselamatan kepada orang-orang berdosa, supaya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mengucap syukur